Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pernyataan yang agak kocak dan lucu ya, yaitu Allahumma lantas jalan. Ini sebenarnya sindiran bagi orang-orang yang habis sholat lantas jalan, ya, tidak zikir dulu, ya, tidak wirid dulu, tapi langsung jalan. Sebenarnya sebelum kita mengkritik fenomena ini, bagi kita tentunya sebenarnya sudah sangat bersyukur sekali melihat fenomena kaum muslimin yang sudah mulai sholat, yaitu bagus ya, karena mereka sudah mulai sadar akan hakikat tujuan hidupnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran kan Allah tegaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ketika kaum muslimin sudah mulai sadar akan kewajiban mereka, sholat 5 waktu itu sudah sangat diapresiasi sekali. Namun atau hanya saja tentu ibadah itu kan dia punya paket ya, dalam artian ada adab-adab yang mesti kita jaga ketika kita sedang melaksanakan ibadah. Alhamdulillah seluruh kaum muslimin, orang-orang awam bahkan sekalipun ya, selama dia menganut paham aswaja, itu justru orang awam merasa tidak lengkap sholat mereka kalau belum zikir. Itu orang awam loh ya. So awam-awamnya kaum muslimin, dia pasti akan ikut ya sampai selesainya imam dari zikir sampai membaca doa, baru setelah itu mereka membubarkan diri. Dan ini selaras dengan perintah Allah untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, di mana di dalam Al-Quran Allah menyebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya, mereka yang jadi ayat ini mengapresiasi kepada orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikir, yaitu mereka yang, kata Allah, berzikir dalam kondisi berdiri, duduk dan berbaring. Ayat ini mengisyaratkan kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan setiap momen, bahkan kalau bisa setiap hembusan nafas kita adalah mengingat Allah. Terlebih lagi mimbabil aula kepada momen-momen selepas kita ibadah ya, sholat dan sebagainya. Itu memang momen-momen yang pas untuk kita berzikir mengingat Allah. Dan dahulu fenomena ini atau berzikir setelah sholat itu sudah diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW, yang dimana tentu mereka mendapat itu atau pelajaran itu dari Rasulullah SAW sendiri. Kita mengutip misalnya ada beberapa riwayat yang menyebutkan dari pernyataan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, beliau mempersaksikan bahwa dahulu kalau kita baca lengkap riwayatnya ini, dan ini riwayat yang sahih loh ya, bahwasanya beliau mengatakan, Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubah kana ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu setiap kali selesai sholat itu selalu berzikir dengan zikir jama'i. Selalu berzikir beramai-ramai sebagaimana yang diamalkan, yang dirutinkan oleh kaum muslimin hari ini. Yaitu setelah sholat mereka istighfar dulu, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam sampai akhir, kemudian setelah berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar itu 33 kali, kemudian ditutup dengan doa. Nah ini rangkaian zikir yang ternyata pernah diamalkan di zaman Rasulullah. Ya, buktinya apa? Ini pernyataan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang direkam oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya mengangkat suara berzikir secara jamaah itu pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Maka apa yang kita amalkan hari ini, kaum muslimin, aswaja ahlus sunnah wal jamaah, itu sudah sesuai dengan kondisi para salaf terdahulu. Namun makin kesini mendapat pertentangan dari sekelompok kecil kaum muslimin yang menisbahkan diri mereka kepada para salaf, walaupun
mereka justru kalau kita lihat ya malah bertentangan dengan amalia para salaf, yaitu Allahumma lantas jalan. Mereka tidak berzikir tapi langsung ada yang ya syukur-syukur masih duduk di masjid sambil pegang HP, tapi ini langsung jalan ya. Kemudian mengingkari orang-orang yang berzikir, berdoa setelah sholat ya. Padahal justru perbuatan mereka inilah yang menyelisihi para salaf. Para salaf tidak seperti itu. Malah justru para salaf itu setelah sholat mereka duduk sejenak, berzikir sejenak, kemudian berdoa ya sebagaimana yang termuat di dalam riwayat ini. Ya dari inilah atau dari riwayat Sayyidina Ibnu Abbas inilah kemudian dijadikan sebagai dalil oleh para ulama kita bahwa habis sholat itu memang sangat dianjurkan untuk kita beristighfar, berzikir, membaca wirid dan berdoa dulu sebelum kemudian kita beranjak dari tempat masjid atau tempat sholat kita. Maka sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan hari ini atau kaum muslimin secara keseluruhan yang dimana mereka berzikir setelah sholat, berdoa secara berjamaah, itu adalah bagian dari rangkaian yang pernah dilakukan oleh para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, wabil khusus para sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, jadi mohon maaf ya, malah justru orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada para salaf, yaitu mereka mengingkari amalia kita, bahkan mereka Allahumma lantas jalan ya, habis sholat langsung jalan. Nah, inilah mereka yang bertentangan dengan amalia para salaf. Dan mungkin mohon maaf ya, mungkin mereka mencontohkan para salaf tapi bukan salafus soleh ya. Mungkin kalau tidak vulgar kita mengatakan bahwa mohon maaf, syaitan itu takut kepada zikir Allah. Mereka itu takut dengan zikir-zikir, dengan tahmid, takbir dan kalimat thayyibah. Karena setiap kali azan itu disebutkan di dalam riwayat mereka lari, ya, terpontang-panting, takut, ya, ketakutan mendengar nama-nama Allah disebutkan. Maka kebiasaan syaitan itu kalau ada zikir, orang yang berzikir itu pasti lari, ketakutan dengan zikir-zikir itu. Maka mohon maaf ya, jangan sampai kita kerasukan syaitan tanpa kita sadari, kemudian malah justru kita menyalah-nyalahkan orang yang sedang berzikir. Karena memang seperti itu, syaitan itu ya, kalau dia tidak mampu menjerumuskan kita ke dalam maksiat, maka dia akan menjerumuskan kita ke dalam maksiat melalui jalur ibadah. Dibuatlah ketakutan-ketakutan itu. Ya, jadi kalau ada, mohon maaf, orang-orang yang menakut-nakuti kaum muslimin dengan mengatakan kalau berzikir banyak-banyak nanti kerasukan setan, dialah yang setannya ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak berzikir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru Allah dzikran katsiran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ada perintah dari Allah untuk memperbanyak mengingat, berzikir kepada Allah. Jadi berzikir mengingat Allah itu tidak kesetanan. Yang kesetanan itu mereka yang ketakutan mendengar nama Allah disebut ya, sehingga mereka melarang, mencegah kaum muslimin dari mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Jadi sahabat sekalian melakukan Allah, kesimpulannya bahwa berzikir setelah sholat, membaca wirid setelah sholat, berdoa setelah sholat itu adalah bagian dari rangkaian kebiasaan para salafus soleh. Ya. Mereka tidak langsung lantas jalan. Dan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin secara keseluruhan, bahkan orang awam sekalipun, itu mereka sangat patuh. Ya. Bahkan mereka merasa belum lengkap sholat mereka kalau belum berzikir, kalau belum berdoa. Tapi ada orang atau sekelompok orang ya, yang menisbahkan diri mereka paling salaf, tapi ketakutan dengan zikir. Ya, malah justru kita khawatir ya, mereka sedang kesetanan. Jadi teman-teman sekalian, jangan takut untuk berzikir, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Karena dengan berzikir itu ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, hati akan menjadi tenang. Maka dari itu, sahabat sekalian, mari kita jalani kebiasaan para salafus soleh. Semoga dengan kita menjalankan zikir-zikir habis sholat, kita berdoa sehabis sholat, kita membaca wirid sejenak sehabis sholat, bisa tercatat sebagai pahala dan tercatat sebagai sebuah wujud ekspresi kecintaan kita kepada para salafus soleh. Semoga dengan itu, walaupun amalan kita tidak terlalu banyak, walaupun dosa kita sudah terlampau banyak, mudah-mudahan dengan mengikuti para salafus soleh, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.